pagi. Pasang maskernya dulu, datang dulu. Tangannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini anak-anak semuanya hadir? Hadir. Hadir semuanya? Pak, Itu kursi kita 01. Siapa yang hadir? Kenzi. Berarti hari ini Kenzi hadir 1 ya. Ada yang tahu kemana Kenzi hari ini? Enggak. Ada yang dapat kabar? Sakit. Iya, Bu. Baik, anak-anak semuanya, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doanya ke depan. Silakan ketua kelas. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Sikap berdoa. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku, dan berilah aku pengertian yang benar. Amin. Shadaqallahul azim. Baik, jadi pada pembelajaran ini kita akan membahas mengenai tema 5, sub tema 3, pembelajaran 1. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran, silakan Anda simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah pembelajaran ini selesai. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi tentang sikap kepahlawanan. Ya, dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. Kemudian mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut sehingga nanti kamu mampu mengemukakannya ke depan kelas secara lisan. Yang ketiga, mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimiliki Pattimura. Yang keempat, kita akan melakukan diskusi untuk mengemukakan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura. Yang kelima yaitu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan melalui percobaan. Yang keenam, membuat laporan percobaan tentang sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan kita. Nah, sebelum kita lanjut, sekarang silakan anak-anak ibu simak terlebih dahulu video berikut ini, lalu kita nyanyikan secara bersama-sama. Hadirin semuanya. Lakukan suaranya ya, sama ya. Doa Bandung, kota
Oke, silakan duduk kembali. Nah, itu tadi adalah lagu Halo Halo Bandung. Dengan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung itu, nanti kita akan membahas pembelajaran ini tentang sikap-sikap kepahlawanan. Setelah ini kita akan membahas sikap-sikap kepahlawanan, yang mana sikap kepahlawanan ini juga merupakan pengaruh dari sikap raja-raja yang terdahulu. Sebelumnya pada pertemuan kemarin kita membahas sikap raja-raja pada kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, setelah ini kita juga akan membahas sikap-sikap kepahlawanan merebut kemerdekaan, untuk memperjuangkan kemerdekaan. Untuk itu, silakan Anda semuanya perhatikan peta yang ada di depan. Kamu simak peta tersebut, silakan diamati. Setelah itu coba kamu perhatikan. Berdasarkan peta-peta ini, siapa saja yang sudah kamu ketahui dan siapa yang belum kamu ketahui. Jadi sekarang silakan amati dulu peta ini. Kemudian kamu amati yang ini.
Sudah? Sudah dapat semuanya? Ada yang belum? Sudah dapat ya? Sekarang silakan kamu amati kembali, perhatikan lagi gambarnya ke depan, lalu kamu tuliskan lagi di LKPD yang sudah ibu bagikan. Silakan kamu kerjakan. Ibu ulangi instruksinya. Yang pertama, kamu perhatikan daftar nama pahlawan yang ada di depan. Lalu kamu tuliskan pada lembar kerja ini siapa yang sudah kamu ketahui di antara sebanyak pahlawan ini. Ya, sebanyak pahlawan ini siapa yang sudah kamu ketahui? Apa saja sikapnya yang sudah kamu ketahui? Misalnya Cut Nandin ini. Sudah kenal Cut Nandin ini pahlawan dari mana? Bagi yang tahu, kalau kamu tahu, kamu tulis. Ya, tulis pada kolom yang pertama, tulis itu.
Selesai? Erin sudah selesai? Selesai? Ya. Baik. Kalau sudah selesai ya, Ibu minta nanti beberapa orang untuk menyampaikan hasilnya, lalu yang lain akan menanggapi. Baik, sama siapa yang mau menyampaikan hasilnya terlebih dahulu? Nah, silakan. Ya, di tempat silakan berdiri tempatnya, lalu bacakan. Teruskan suara biar teman-teman yang mendengar. Baca 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jika saya akan menyampaikan tentang pengalaman yang saya lakukan pada Coba buka maksudnya biar kedengaran. rumah kita melawan tadi. Yang pertama yang saya telah ketahui tentang pahlawan nasional tersebut yaitu Yen adalah pahlawan wanita yang berasal dari Aceh. Setiap pahlawanannya yaitu beliau dengan gelar tersebut menggerakkan melawan penjajah. Yang kedua yang ingin saya ketahui tentang sikap pahlawannya dari pahlawan nasional adalah tentang sikap pahlawannya yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Itulah hasil pemaparan saya tentang sikap pahlawannya yang telah saya ketahui dan yang ingin saya ketahui. Mohon tanggapannya dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Kaila. Tadi Kaila memaparkan bahwa yang diketahuinya sikap kepahlawannya adalah Cut Nyak-dien. Nah, yaitu pahlawan dari Aceh yang berani untuk melawan penjajahan Belanda di Aceh. Nah, sementara sikap yang ingin diketahui oleh Alia Kaila yaitu siapa tadi? Pangeran Diponegoro. Siapa yang mengetahui tentang sikap Diponegoro? Nah, silakan Teguh. Terima kasih Bu Guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, saya akan menanggapi pernyataan dari Kaila tentang sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro, yaitu Pangeran Diponegoro adalah pahlawan yang berasal dari Yogyakarta. Pangeran Diponegoro mampu membuat Belanda kesulitan karena mampu mengalahkan hebat pasukan Belanda. Demikianlah tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Teguh. Baik, siapa lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya? Baik, silakan.
Yang kedua, silakan yang bisa menyampaikan pendapatnya. Iya, Alia, silakan Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keraskan suaranya ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang pengamatan yang saya lakukan kepada gambar cerita pahlawan tadi. Minadin berasal dari Aceh. Minadin orangnya baik. Oke, terima kasih Alia. Silakan duduk. Lanjut lagi, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang pengamatan yang saya lakukan terhadap gambar cerita pahlawan tadi. Yang pertama, hal yang telah saya ketahui tentang pahlawan nasional tersebut yaitu Raden Dewi Sartika adalah salah satu perintis pahlawan kemerdekaan wanita yang berperan memperjuangkan hak wanita untuk mendapatkan pendidikan dengan mendirikan sekolah khusus wanita. Yang kedua, hal yang ingin saya ketahui tentang sikap kepahlawanan tari pahlawan nasional adalah tentang sikap kepahlawanan yang dilakukan Patimura. Itulah hasil penyerapan yang saya tentang sikap-sikap kepahlawanan yang telah saya ketahui dan ingin saya ketahui. Mohon tanggapannya dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya. Mungkin ada yang memberi tanggapan dari yang disampaikan oleh Aziza. Silakan. Silakan siapa? Siapa yang menyampaikan? Nah, silakan Rafael. Ya. Terima kasih Bu Guru telah memberikan kesempatan kepada saya. Setelah saya menyampaikan pernyataan dari rumah kerja bahwa Patimura adalah panglima perang Datuk Muhammad saat melawan Aceh. Ia berhasil memasukkan kerajaan ke mati dan Singapura. Demikianlah penerapan yang saya. Baik, terima kasih Rafael. Itu tadi yang disampaikan oleh teman kamu, ada beberapa pahlawan yang sudah mereka ketahui. Ada yang berasal dari Aceh, ada Sartika, ada Patimura ya. Nah, untuk lebih lanjutnya silakan tonton video berikut. Kemerdekaan Indonesia tidak akan terlepaskan dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan dalam mengusir penjajah dari tanah air tercinta. Atas jasa-jasanya, negara mengangkat para pejuang tersebut sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenang para jasa para pahlawan, berikut ini 15 akan menyajikan 15 pahlawan nasional yang paling dikenal sepanjang masa. Yang pertama yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama, tetapi juga menjadi yang termuda dalam sejarah. Pada usia 31 tahun, Jenderal Sudirman sudah bergabung dalam para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang mengusir penjajah Jepang, Belanda, dan sekutu. Yang kedua yaitu Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi Islam di Indonesia. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang. Yang ketiga yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian akibat gugurnya ribuan serdadu Belanda. Yang keempat yaitu Ki Hajar Dewantara. Raden Mas
Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantara telah berperan besar dalam pendidikan Indonesia. Perburuan Taman Siswa adalah salah satu hasil jeripayahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja. Yang kelima yaitu Bung Tomo. Sutomo alias Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam melawan kembali tentara Netherlands di Civil Administrative atau Hinca Belanda dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya tersebut. Pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang keenam yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam organisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut dengan Triumvirat Kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Syahrir juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri. Yang ketujuh yaitu R.A. Kartini. Sebagai salah satu pahlawan wanita, Raden Ajeng Kartini telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan semasa hidupnya. Latar belakang bangsawan tidak lantas membuatnya tunduk kepada para penguasa dan nilai-nilai mereka yang konservatif. Malah, Kartini dinilai telah memelopori bangkitnya perempuan pribumi dengan pemikirannya yang lebih moderat. Yang kedelapan yaitu Kapitan Patimura. Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Patimura adalah pahlawan bangsa yang berperan sebagai panglima perang dalam perlawanan rakyat Maluku dengan tentara VOC Belanda. Dengan wibawa dan kepemimpinannya, Patimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara, tepatnya Ternate dan Tidore, untuk menghadapi penjajah pada tahun 1817. Yang kesembilan yaitu Cut Nyak Dien, merupakan pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada masa perang Aceh, Cut Nyak Dien ikut melakukan perlawanan dengan memimpin rakyat Aceh untuk menyerang Belanda. Kematian Ibrahim Lamua yang merupakan suami pertamanya dalam perang tersebut telah mengubarkan tekad dan semangat Cut Nyak Dien untuk menghentikan penjajahan Belanda. Yang ke-10 yaitu Raden Dewi Sartika, satu lagi pahlawan perintis kemerdekaan wanita Indonesia. Pendidikan dan diterimanya sebagai keturunan Ningrat menginspirasi Raden Dewi Sartika untuk memperjuangkan hak pendidikan kepada rakyat pribumi untuk membangun sekolah khusus wanita. Yang ke-11 yaitu Sultan Hasanuddin. Dijuluki sebagai ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Setelah naik tahta menjadi sultan dari kerajaan Goa, ia berupaya menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil Indonesia Timur dan memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada pihak Kompeni Belanda. Yang ke-12 yaitu Tan Malaka, salah satu pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia yang sering dilupakan jasanya. Beliau berperan besar dalam perlawanan terhadap kolonialisme bangsa Belanda. Pemikirannya yang tertuang dalam berbagai tulisan telah menginspirasi Soekarno, Hatta, dan Syahrir serta tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah. Yang ke-13 yaitu Martha Christina Tiahahu. Pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia berikutnya ini merupakan anak dari Kapitan Paulus Tiahahu yang turut membantu Kapitan Patimura dalam perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1817. Martha Tiahahu adalah satu dari segelintir perempuan yang terjun ke medan perang secara langsung. Usianya yang masih muda tidak membuatnya gentar dan takut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ke-14 yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta yang biasa dikenal sebagai Bung Hatta adalah salah seorang pahlawan nasional yang berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semangat patriotisme Bung Hatta telah tumbuh sejak ia masih muda, dengan partisipasinya sebagai aktivis, anggota dari organisasi pergerakan nasional, hingga menjadi negarawan yang
mendampingi Soekarno untuk memperjuangkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Yang ke-15 yaitu Soekarno. Berbicara tentang pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa sang proklamator kemerdekaan itu sendiri. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang juga berperan sebagai pencetus dasar negara Pancasila yang kita gunakan saat ini. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno merupakan tokoh penting yang telah menginspirasi Indonesia dalam perjuangan mencapai gerbang kemerdekaan. Dan selanjutnya yaitu Agus Salim. Di awal berdirinya Republik, Agus Salim memegang peran yang tidak kalah penting dibanding tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan lainnya. Namun, kiprah Agus Salim di pentas politik kemerdekaan sudah jauh ada sebelum era kemerdekaan. Agus Salim merupakan salah seorang pemimpin organisasi Islam terbesar kala itu, yakni Syarikat Islam. Agus Salim yang dikenal menguasai berbagai macam bahasa asing ini juga dikenal sebagai seorang diplomat yang unggul. Itulah daftar tokoh pahlawan kemerdekaan Indonesia yang paling dikenal yang amat berjasa dalam kemerdekaan bangsa dan negara. Semangat mereka memang patut dijadikan contoh dan teladan bagi anak cucu kita, agar Indonesia tidak pernah lagi menjadi tanah jajahan, serta menjadi negara maju di masa depan seperti yang diinginkan para pahlawan. Baiklah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, itu tadi cuplikan tentang beberapa pahlawan yang telah memberikan jasanya terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi semangatnya itu patut kita contoh untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, salah satu pahlawan di dalam tersebut tadi ada yang salah satunya yang dibahas yaitu Kapitan Patimura. Tadi kamu juga tahu kan siapa tadi Patimura? Siapa tadi yang jawab Patimura? Nah, siapa tadi itu Patimura? Siapa Patimura tadi Rafael? Ya, Panglima Besar di Maluku. Untuk lebih lanjutnya, lebih detail kita mengetahui Patimura, sekarang silakan kamu simak. Nah, amati di sini. Pada buku kamu juga terdapat Patimura yang terdapat pada halaman 96. Silakan buka buku kamu halaman 96. Ya. Di buku kamu juga ada, di depan juga ada. Silakan diamati. Silakan dibaca terlebih dahulu. Biasakan untuk membaca dalam hati, pahami isi bacaan tersebut. Kemudian setelah kamu baca, lalu kamu ambil informasi dari bacaan tersebut, kamu tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan sikap kepahlawanan yang ada di lingkungan sekitar. Apa saja contoh sikap kepahlawanan yang ada di lingkungan sekitar kita? Silakan dibaca terlebih dahulu, lalu kamu isi LKPD 2. Nanti seluruh LKPD-nya Ibu kumpul ya bersamaan. Silakan. Memberikan waktu 5 menit ya, karena soalnya cuma 2. Silakan kerjakan sekarang. Dibaca lalu dituliskan sikap kepahlawanannya.
Yang sudah selesai nanti boleh dikumpulkan berbarengan dengan RKPD 1 ya. Silakan yang sudah boleh dikumpul ke depan. Terima kasih Aidin. Saudara. Oke, selesai semuanya. Kita mengumpulkan. Baik, tadi kamu sudah menuliskan sikap Kapiten Patimura. Selanjutnya, selain Patimura, ada lagi tokoh pahlawan yang bernama Bung Tomo. Bung Tomo ini juga pahlawan nasional yang pernah membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenal dasar Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo ini yang disimpan di tubuh pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo itu adalah mobil. Lihat di depan itu ada foto mobil Bung Tomo, mobil antik Bung Tomo. Ya, mobil tersebut berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi museum tubuh pahlawan di Surabaya. Nah, jadi pada mobil Bung Tomo itu terdapat kaca spionnya. Kaca spionnya itu ada satu kaca spion Bung Tomo itu terletaknya di tengah-tengah, di bagian tengah. Nah, tujuannya yaitu untuk melihat adanya orang dari belakang. Orang yang dari belakang bisa kelihatan, ya, menangkap saya. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis cermin yang berhubungan dengan mobil Bung Tomo tadi. Kita lihat jenis-jenis cermin tersebut. Nih, macam-macam cermin. Perhatikan, cermin ini ada 3 macamnya ya. Tadi pada kaca spion Bung Tomo itu adanya bisa melihat orang dari jarak, dari jauh kelihatan terlihat dekat ya. Itu karena pengaruh cermin yang ada pada kaca spion tersebut. Nah, cermin itu ada 3 macamnya. Ada cermin datar, ada cermin cekok, ada cermin cembung. Untuk mengetahui sifat-sifat tersebut, silakan Ananda amati nanti melalui tugas kelompok. Nah, seperti biasa, silakan kamu buat kelompoknya terlebih dahulu. Yang sebelah itu kelompok 1, sini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, itu kelompok 1 ke belakang digeser ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan atur, tetap jaga protokol kesehatan, duduk, jalan-jalan, tak boleh berdekatan. Oke, silakan buat kelompoknya.
Dan, nah, sekarang kamu perhatikan di depan ini. Silakan kamu perhatikan di depan ini adalah media yang akan kita gunakan untuk mengamati sifat-sifat dari cermin. Cerminnya yang kita gunakan, yang pertama itu ini cermin datar ya. Ini ada beberapa buah di bawah cermin datar. Terus sendok nanti kita gunakan sebagai cermin cembung dan cermin tepung. Untuk bagian sisi yang ini disebut cermin cembung ya. Untuk bagian ini nanti disebut dengan cermin cembung. Silakan kamu amati nanti berdasarkan petunjuk yang diberikan. Oke, orang per kelompok atau orang per kelompok silakan ambil alatnya ke depan. 1 buah cermin tepung, 2 buah, 1 buah cembung dan 1 buah cermin datar. Jadi 2 buah sendok, 1 cermin datar. 2 jadi 3. Nah. Ya. Oke, silakan. Untuk diskusinya, hasil diskusinya silakan mencobakan terlebih dahulu ya. Perhatikan dulu. Sudah dapat semuanya? Sudah ya? Nah, sekarang cermin yang kamu pegang, silakan kamu amati. Perhatikan bentuk gambar. Bagaimana bentuk bayangan yang didapatkan oleh cermin tersebut. Silakan kamu amati terus dulu. Coba bandingkan. Kalau pakai cermin datar seperti apa bentuknya? Kalau kita pakai cermin cembung bagaimana? Cekung bagaimana? Silakan diamati dulu. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Iya, itu terbalik. Lebih besar ya. Bagaimana hasilnya itu? Itu sama ya? Jarak yang kita lihat di sini terlihat sama. Coba.
Kalau ini terbalik, terus lebih. Berarti ini lensanya lensa cekung ya, lensa cekung. Kalau sebelahnya ini gambarnya lebih jauh kan? Oke, nah silakan hasilnya dituliskan di sini. Ya. Oke, silakan hasilnya ditulis di LKPD. Hasil yang kamu temukan itu dituliskan di LKPD kamu masing-masing. Nanti setelah kamu selesai berdiskusi, masih satu kelompok itu ke depan, ya. Satu kelompok itu ke depan nanti menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Ini ya. Coba isi otak. Jadi Bayangan itu kan bagaimana? Jauh, terlihat jauh kan? Terlihat jauh. Kalau ini terlihat jauh, ini kan terlihat terbalik. Kalau ini atas sama. Bayangan. Sudah selesai? Siapa yang bisa menyampaikan ke depan hasil diskusinya? Silakan kelompok mana yang bisa, silakan tunjuk tangan. Kelompok yang bisa menyampaikan silakan. Kelompok 4 bisa menyampaikan? Ya, silakan. Silakan kelompok 4 ke depan semuanya. Bawa alat prakteknya, bawa ke depan, sendok. Ya. Ya semuanya. Oke. Jelaskan caranya apa? Ulang lagi kedengaran suara otak enggak? Enggak ya. Coba namanya kata, ayo. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan
cermin cembung, sifatnya aja. Sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, lebih kecil dan tegak. Sifat bayangan pada cermin cembung tergantung pada letak benda. Jika letak benda dekat, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan sifat kecil. Jika letak benda jauh, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan begitu besar. Ya, baik, tepuk tangan dulu. Beri aplaus untuk kelompok 4. Bagus untuk kelompok 4 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Menurut mereka, cermin datar itu sifatnya tegak dan sama besar. Sementara sifat cermin cembung itu tergantung letaknya. Jika letaknya dekat, maka dia terlihat bagaimana tadi kelompok 4? Jika dia letaknya dekat, maka sifat bayangannya Adalah maya, tegak, dan maya, tegak, dan itu kecil. Tapi kalau bayangannya jauh, maka gambar bayangan itu terlihat diperbesar. Nah, kalau sifat cermin cembung menurut kelompok 4 yaitu lebih kecil dan tegak. Apakah kelompok lain bisa memberi tambahan? Apakah kelompok lain bisa memberi tambahan? Ada yang bisa? Bagaimana? Coba kelompok 1 tadi hasil yang sudah diamati bagaimana kelompok cermin cembungnya? Gimana tadi? Apa bentuknya yang terlihat tadi kalau dia cembung? maya lebih kecil dan tegak. Maya lebih kecil dan tegak. Ya, itu kalau cembung. Kalau cembung tadi gimana? Tergantung pada letak benda. Jika letak benda dekat, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan kecil. Jika letak benda jauh, sifatnya adalah nyata, terbalik, dan berbisa. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah memberi tanggapannya. Baik, apa ada lagi yang mau memberi tanggapan? Nah, kalau enggak, silakan kelompok 4 duduk ke tempat masing-masing. Terima kasih kelompok 4 yang sudah memberikan tanggapannya. Nah, silakan mohon ketua kelas kumpulkan LKPD 3 ini. Kumpulkan LKPD 3. Ya. Oke. Nah, sudah selesai ya. Berarti kalau sudah selesai, dapat kita simpulkan. Oke, apa yang bisa kamu simpulkan tentang hasil diskusi kamu tadi? Hasil diskusi ini silakan kamu simpulkan apa itu? Bagaimana sifat-sifat cermin itu? Cermin itu ada berapa tadi? 3. Sifatnya bagaimana? Kalau cermin datar? Terlihat sama besar. Kalau cermin cembung? Terlihat kecil. Tergantung letaknya. Kalau dia dekat, terlihat jauh. Kalau bendanya jauh, terlihat besar.
contohnya. Pemanfaatan cermin datar digunakan untuk berias. Untuk yang perempuan-perempuan ya, digunakan untuk berias. Sementara cermin cekung itu banyak digunakan untuk apa? Terdapat pada lampu set dan juga pada ini. Apa nih? Bagian cekung sendok. Lampu senter, pernah lihat senter? Di bagian dalam senter itu terlihat ada cermin yang banyak. Ya, itu gunanya dia bisa memperbesar cahaya, bisa memperjauh cahaya. Lanjut lagi untuk cermin cembung. Contohnya apa? Bagian kaca spion mobil. Ya, supaya orang yang dari jauh terlihat dekat. Karena cermin cembung itu dia bagaimana tadi terbalik kan dia? Ya, yang terbalik tadi cermin cembung. Supaya yang jauh itu terlihat dekat. Itu dia. Gambarnya bisa diperbesar. Lanjut. Dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi apa? Pelajaran kita yang pertama tadi apa? Sifat kepahlawanan. Terus apa lagi? Pahlawan nasional. Nah, yang ketiga tadi sifat cermin. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu dalam sikap kepahlawanan itu patut kita contoh, ya patut kita teladani untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai pelajar, apa sikap pahlawan yang perlu kita teladani? Giat belajar. Kita isi kemerdekaan ini dengan giat belajar. Baik, pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Untuk pemahaman kamu, tentang pembelajaran kita hari ini, kita kerjakan beberapa buah soal evaluasi. Ya, silakan dikerjakan. Kembalikan susunan mejanya. Kita lakukan evaluasi. Alat peraganya dikumpulkan di depan, alat prakteknya. Contoh lagi. Ini. Oke. Silakan kerjakan evaluasi ini soal 10, baca dalam hati.
Kalau selesai, silakan berkumpul. Ya, tinggal aja. Lanjut. Sudah selesai semuanya? Pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Ya, besok kamu dilanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya bersama guru bidang studi. Nah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, silakan ketua kelas mempersiapkan kelasnya dan menutup pembelajaran kita dengan berdoa kepada kelas. Silakan ketua kelas. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Kita berdoa. Berdoa sudah belajar dimulai. Oke, untuk menuju rumah masing-masing, anak-anak semuanya hati-hati, silakan keluar secara berurutan dan itu. Thank you.